Hai guys, welcome back to my channel. Sebelumnya Mimin mau berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mensupport channel Mimin. Makasih buat kalian semua yang sudah mendukung. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan Mimin juga bisa lebih baik lagi dalam merangkum cerita di channel ini. Di episode sebelumnya, Lindong terus berjalan di dalam kegelapan, sampai pada akhirnya dia telah berhasil menemukan sebuah cahaya. Namun dia tidak memilih jalan cahaya itu guys, dia malah melanjutkan di jalan kegelapan. Pada saat ia akan melangkah maju, tiba-tiba cahaya itu malah retak dan ruang di dalam kegelapan langsung berubah menjadi ruang berbintang. Pada saat itu, Lindong berhasil mendapat persetujuan dari simbol pelahap. Pada akhirnya, simbol pelahap berhasil menguasai ruang Niwan milik Lindong. Kira-kira kekuatan seperti apa yang akan dia peroleh kali ini dengan bantuan dari simbol pelahap? Oke guys, saksikan dan dengarkan ceritanya. Di dalam celah Black Yin yang misterius, aliran ki dingin yang sangat banyak melolong seperti ular sanca besar gelap. Dan sosok ini yang sedang melayang dibungkus sepenuhnya oleh ki dingin ini. Di belakangnya, sebuah lubang hitam berlahan memanjang. Pada saat yang sama, kekuatan melahap yang sangat kuat berlahan-lahan muncul dari dalam lubang hitam itu. Xiaodiao menatap Lindong yang sepenuhnya dibungkus oleh ki dingin itu. Dia sangat syok saat melihatnya. Ketika mereka pertama kali memasuki celah misterius Black Yin, Lindong hampir mati karena ki dingin itu. Namun saat ini, dia benar-benar berani untuk secara langsung berhadapan dengan ki dingin itu. Nak, jangan mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Xiaodiao bergumam pada dirinya sendiri, meskipun ada sedikit ejekan di balik kata-katanya. Tapi itu menunjukkan betapa ketakutannya Xiaodiao terhadap ki dingin itu. Saat Xiaodiao bergumam pada dirinya sendiri, Lindong dengan tenang menatap ki dingin itu. Suhu panas menari di sekitar tubuhnya. Dia melayang dan duduk di tengah lubang hitam. Dan hanya dengan jentikan pikiran, lubang hitam itu mulai menggeliat dengan cepat. Ketika lubang hitam itu menggeliat, kekuatan melahap yang dipancarkan dari dalam langsung keluar. Kemudian dengan kekuatan 1000 naga, langsung menyedot semua ki dingin yang mengelilingi tubuhnya. Banyak ki dingin yang menyerbu ke dalam lubang hitam itu. Selanjutnya, saat ki dingin ini menyentuh lubang hitam itu, mereka semua langsung dimakan oleh lubang hitam itu. Tentu saja, ki dingin terminus ini tidak hanya menghilang. Begitu mereka ditelan oleh lubang hitam itu, gelombang dingin segera meletus dari dalam tubuh Lindong. Gelombang dingin segera meletus dari dalam tubuh Lindong yang sedang duduk di tengah lubang hitam itu. Sementara itu, tulangnya terus bergetar. Sepertinya semua ki dingin di celah Black Yin yang misterius langsung diserap oleh tubuhnya. Ki dingin terminus di muka bumi ini mengalir melalui tubuhnya seperti gelombang pasang. Selanjutnya, sebelum ki dingin ini masuk ke dalam tubuh Lindong, energi dingin yang ganas yang terkandung di dalamnya sebenarnya sudah dilahap oleh simbol leluhur pelahap. Oleh karena itu, semua yang tersisa untuk Lindong adalah sumber energi yang paling kuat dan murni guys. Energi dingin itu terus-menerus mengalir melalui tungkai dan kerangka Lindong. Sementara itu, energi dingin di dalam otot, tulang, dan sel Lindong berlahan sempurna dengan sendirinya. Berkat peremajaan konstan ini, Lindong jelas bisa merasakan bahwa fisiknya secara bertahap menjadi lebih kuat. Ki dingin awalnya memiliki kemampuan untuk meredam tubuh seseorang, namun energi dingin di dalamnya terlalu biadab. Oleh karena itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tidak berani menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Namun sekarang Lindong tidak lagi takut padanya. Dengan simbol leluhur pelahap, tidak ada yang tidak bisa ia tundukkan.
Saat tubuh fisiknya perlahan-lahan diperkuat, Lindong juga merasakan kekuatan Yuan di dalam dantiannya secara bertahap diremajakan. Bahkan ukuran dantiannya mulai tumbuh perlahan. Ki dingin tidak hanya memiliki sifat temper, tetapi juga mengandung kekuatan Yuan yang sangat kuat. Oleh karena itu, dengan menyerapnya dengan rakus, itu akan sangat bermanfaat untuk Lindong. Hahaha, luar biasa. Ayo lakukan lagi. Merasakan sesuatu yang menguntungkan untuknya, Lindong tertawa dan mulai kembali serakah seperti biasanya guys. Ki dingin terus-menerus mengalir ke dalam lubang hitam. Sementara jubah Lindong terus bergetar. Segera ia mengeluarkan tawa yang hangat. Sementara tawanya seperti guntur saat memantul di celah Black Yin yang misterius. Bahkan lubang hitam di sekitarnya benar-benar mulai berkembang secara perlahan. Lubang hitam itu menggeliat persis seperti objek paling menakutkan di alam semesta. Seluruh celah Black Yin yang misterius langsung mulai mengamuk ketika Ki dingin yang tak terhitung jumlahnya datang berkerumunan dari segala arah dan langsung dilahap oleh lubang hitam itu. Berdasarkan adegan ini, Lindong tanpa sadar sangat rakus dengan nafsunya menjadi kuat. Terlepas dari berapa banyak Ki dingin yang mengalir, dia tidak pernah puas sama sekali. Namun suntikan ini jelas memiliki dampak yang cukup menguntungkan. Di zona tanpa angin, Xiao Diao menatap tindakan dominan Lindong dan tanpa sadar tersenyum kegirangan. Di masa lalu, bahkan jika Lindong telah mencapai master simbol bermutu tinggi, dia tidak akan berani bertindak dengan cara yang begitu sombong di celah Black Yin yang misterius. Belum lagi melahap Ki dingin yang akan menyebabkan siapapun bergetar dalam ketakutan. Potensi serangan dari simbol leluhur pelahap tampaknya tidak sekuat simbol leluhur api yang telah Xiao Diao temui sebelumnya. Namun kemampuan melahapnya yang sangat mendominasi dan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi masternya itu sangat luar biasa guys. Terlihat kecemburuan mengalir di mata Xiao Diao. Meskipun saat ini Lindong tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan simbol leluhur pelahap karena ia masih dalam proses pengembangan. Simbol leluhur pelahap akan menjadi lebih kuat dan sepenuhnya mengeluarkan potensinya pada saat Lindong sudah mencapai tingkat tertentu. Pada tingkat ini, Lindong harus dapat mencapai puncak dari tahap penciptaan Ki. Namun, tidak akan mudah untuk terobosan ke tahap manifestasi. Mata Xiao Diao berbinar meskipun Lindong memiliki simbol leluhur pelahap. Tidak mungkin dia bisa menyerap daya Yuan antara surga dan bumi tanpa henti. Lagi pula, simbol leluhur pelahap hanya bisa membantunya untuk melahap energi. Dan Lindong harus mengendalikan energi yang telah ia telan. Kalau bahasa kita sekarang ini ya, anggap aja simbol leluhur pelahap ini sebagai pompa air yang sangat kuat. Sementara, tubuh Lindong adalah tangki airnya guys. Terlepas dari seberapa kuat pompa itu, tangkinya pada akhirnya akan terisi penuh. Wes mudeng kan guys? Di dalam celah Black Yin yang misterius, kekuatan Yuan antara surga dan bumi terus mengamuk. Selanjutnya sumber keributan itu dari Lindong yang jauh di dalam celah. Untungnya dia berada di celah Black Yin yang misterius. Atau kalau tidak, keributan itu pasti akan menarik banyak orang untuk mengintip dan Lindong tidak akan bisa berlatih dengan damai. Aliran Ki dingin yang terus-menerus menyembur ke dalam lubang hitam yang menggeliat akhirnya berubah menjadi kekuatan Yuan yang sangat kuat di dalam tubuh Lindong. Dengan banyaknya Ki dingin yang mengalir ke tubuh Lindong, pada akhirnya tubuh Lindong tiba-tiba tersentak. Mulai terisi penuh kan guys? Sedangkan Yuan Dan di dantiannya hampir membengkak menjadi seukuran kepalan tangan. Bahkan aura Lindong langsung melonjak. Sebuah kilau cerah bersinar di mata Lindong sebelum dia melepas tawa yang hangat. Meskipun dia sudah berada di puncak tahap awal penciptaan Ki, dengan kecepatan kultivasi yang biasa, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan terobosan. Namun saat ini, hanya dalam sehari, Lindong mampu langsung mencapai puncak penciptaan Ki guys. Gelombang kejut Yuan Power berputar di sekitar tubuh Lindong.
Kemudian sosoknya melintas dan menuju ke zona aman. Tanpa basa-basi lagi dia duduk dan diam-diam menikmati sensasi luar biasa ketika kekuatannya mulai tumbuh. Lindong diam-diam menikmati itu selama 1 jam penuh sebelum dia perlahan membuka matanya. Wow, kamu telah menembus puncak penciptaan Ki begitu cepat. Xiao yang berdiri di sampingnya terengah-engah. Kecepatan latihannya terlalu mencengangkan. Lindong tersenyum karena dia tidak terlalu terkejut. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap misterius Black Yin yang gelap. Saat ini ki dingin yang tak terhitung melolong dan meluas ke seluruh celah. Aku berniat untuk tinggal di sini selama 2 bulan lagi dan mencoba untuk melihat apakah aku dapat meminjam ki dingin ini untuk terobosan ke tahap manifestasi. Lindong sangat menyadari bahwa tidak mudah untuk mencapai tahap manifestasi. Namun saat ini, cerah misterius Black Yin ini memberinya arena pelatihan yang ideal. Jika dia memilih untuk menyerah sekarang, itu akan sia-sia. Xiao juga mengangguk peluang ini terlalu berharga bagi Lindong. 2 bulan berikutnya, Lindong sekali lagi menunjukkan potensi pelatihan maniaknya. Setiap hari dihabiskan di dalam celah misterius Black Yin. Sementara itu, lubang hitam perlahan tumbuh karena secara manual menelan aliran ki dingin di dalam celah. Pada saat yang sama, Lindong bisa menikmati sensasi menyenangkan saat tubuhnya disempurnakan oleh ki dingin itu. Saat dia tanpa lelah berlatih, aura di dalam celah misterius Black Yin tumbuh semakin kuat hari demi hari. Setelah benar-benar melahap ki dingin di daerah itu, cahaya terang berkilauan di mata Lindong. Jejak ki dingin menyebar keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya, seperti lapisan baju besi. Ki dingin yang terlihat sangat keras, tapi sampai saat ini Lindong masih belum bisa merasakan adanya tanda-tanda terobosan guys. Dengan meminjam kekuatan melahap dari simbol leluhur, bahkan 1 tahun kultivasi sekali tidak dapat dibandingkan dengan 2 bulan ini di celah misterius Black Yin. Namun Lindong merasa bahwa kecepatan ini tidak mengejutkan sama sekali. Selain itu, targetnya kali ini bukan puncak penciptaan Ki, tetapi untuk terobosan ke tahap manifestasi. Di mana saat dia bertukar pukulan dengan Tengsa, Lindong sangat jelas memahami betapa kuatnya tahap manifestasi itu. Terlebih lagi, Tengsa berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut. Namun Lindong yakin bahwa selama ia melangkah ke tahap manifestasi, ia benar-benar akan dapat sepenuhnya menekan orang itu sampai ia tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Setengah tahun lalu, dia dipaksa melarikan diri ke celah misterius Black Yin oleh Tengsa. Nyaris tidak lolos dari maut. Jika bukan karena simbol leluhur melahap, saat ini dia mungkin tidak akan dapat meninggalkan celah misterius Black Yin. Dengan demikian, dendam antara kedua belah pihak sudah mencapai tingkat di mana mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama guys. Ketika dia meninggalkan celah Black Yin yang misterius, Lindong pasti sekali lagi akan masuk ke sakti boneka sadis dan membuat Tengsa membayar utangnya. Untuk melakukan ini, Lindong membutuhkan kekuatan luar biasa karena yang dia hadapi bukan hanya Tengsa, tetapi seluruh praktisi boneka sadis guys. Karena itu, ia perlu menerobos ke tahap manifestasi. Kecepatan di mana kamu menyerap ki dingin terlalu cepat, ditambah dengan kekuatan Yuan di tubuhmu sudah mendekati kejenuhan. Jika kamu ingin selangkah lebih maju, kamu perlu rangsangan yang lebih besar. Xiao tiba-tiba muncul di bahu Lindong sambil menasihatinya. Rangsangan yang lebih besar. Mata Lindong sedikit menyipit, tiba-tiba melihat ke arah kegelapan di bawahnya. Kamu tidak berpikir untuk memasuki area terdalam kan? Setelah melihat ini, Xiao terkejut. Kedalaman ekstrim dari celah Black Yin yang misterius ini tidak ada yang tahu kemana arahnya. Tapi itu jelas tempat yang sangat berbahaya. Di sana praktisi tahap manifestasi bahkan tidak bisa melindungi diri mereka. Ki dingin berhembus keluar dari bawah. Oleh karenanya, pasti ada sumber di bawah ini. Selama aku menemukan sumbernya, aku pasti akan dapat menerobos ke tahap manifestasi dengan bantuan kekuatan melahap. Namun Xiao tidak setuju, karena itu terlalu berbahaya.
Tapi dia juga tidak menyangkal bahwa cara ini lebih efektif. Tetapi di bawah ini jelas tidak setenang daerah yang sekarang guys. By the way, dari tadi karakternya selalu Lindong dan juga Xiaodiao. Apa pada nggak penasaran dengan Xiaoyan yang menghilang tanpa kabar? Yang sabar ya, Imin juga bacain ini masih penasaran. Lindong tertawa. Sebelumnya mungkin dia merasa bahwa kegelapan di sini menakutkan. Tetapi setelah mengalami dunia kegelapan simbol leluhur, kegelapan di sini hanya sebatas permainan anak-anak baginya. Selain itu, mengingat kekuatan Lindong saat ini, itu sudah cukup untuk membunuh praktisi tahap manifestasi awal, bahkan tanpa mengandalkan Xiaodiao. Dengan kekuatan gabungan keduanya, bahkan jika mereka bertemu dengan seorang praktisi di tingkat Tengsa, mereka akan dapat bertarung dan tidak akan lagi dipaksa untuk melarikan diri dengan sedih seperti setengah tahun yang lalu guys. Ketika mendengar Lindong berkata begitu, Xiaodiao tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sekarang Lindong telah menjadi jauh lebih kuat. Ketika mereka bergandengan tangan, bahkan jika ada bahaya di kedalaman celah misterius Black Yin, mereka mungkin masih bisa menghadapinya. Setelah melihat Xiaodiao tidak keberatan, tubuh Lindong bergerak. Yuan power emas menyelimuti tubuhnya dan langsung berubah menjadi kilatan cahaya keemasan yang melesat melintasi kegelapan dan terbang menuju kedalaman celah misterius Black Yin. Cahaya keemasan menyapu kegelapan, tampak sangat menyilaukan saat Lindong dengan cepat menembus ke dalam celah Black Yin yang misterius. Di sana ki dingin semakin mengamuk. Berbagai ki dingin menjadi aliran yang sangat kacau, menyebabkan seseorang tidak dapat bergerak satu langkah pun. Namun di hadapan lapisan-lapisan ini, Lindong hanya melambaikan tangannya dan sebuah lubang hitam muncul dan melilit tubuhnya. Dan ia dengan tenang maju ke depan. Setiap tempat dia lewat, tidak peduli itu aliran sungai yang kacau atau ki dingin, semuanya dilahapnya dalam sekejap guys. Perjalanan tanpa perlawanan ini berlangsung sekitar 10 menit sebelum Lindong melambat sedikit demi sedikit. Sementara matanya melihat ke bawah. Tanah yang sangat hitam telah muncul, tapi ini jelas bukan daerah terdalam karena ada celah yang sangat besar di tanah itu. Tidak ada yang tahu persis seberapa jauh celah ini meluas karena gelombang demi gelombang tornado seperti ki dingin menyembur keluar dari celah itu dan pada akhirnya berdesing ke atas. Terbukti sebagian besar ki dingin terminus di celah misterius Black Yin berasal dari celah raksasa ini. Ini adalah sumber ki dingin. Sepertinya keberuntungan kita tidak buruk. Menatap celah yang gelap, Xiaodiao berkata dengan gembira. Jika Lindong bisa langsung melahap ki dingin di sini, dia bisa mencoba menerobos ke tahap manifestasi. Alis Lindong berkerut ringan saat dia menatap ke dalam celah. Di sana dia merasakan aura yang sangat tidak jelas namun sangat ganas. Aura itu sepertinya disembunyikan. Dan jika energi mental Lindong belum mencapai tahap master simbol jiwa tingkat tinggi, ia tidak akan bisa merasakan keberadaan itu. Setelah mendengar ini, Xiaodiao tertegun. Cakarnya melambai dengan ringan lalu mengeluarkan tawa yang aneh. Memang ada bajingan yang bersembunyi di sini. Aku tidak berpikir jika itu binatang iblis. Mereka tidak akan mampu bertahan di kedalaman celah misterius Black Yin. Lindong mengambil langkah maju dan langsung membuat tombak energi mental raksasa yang sekitar 10 meter di depannya. Menunjuk ke udara, tombak energi raksasa menyapu dengan keras dengan suara desir. Dengan kejam menembaki celah gelap. Saat tombak energi mental raksasa itu melesat ke celah, tangisan sedih bergema keluar. Tanah langsung mulai bergetar ketika sosok besar muncul dari celah itu. Dan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sesuatu ditembakkan ke arah Lindong. Menanggapi serangan tangguh yang menembak ke arah Lindong, Lindong dengan dingin tersenyum. Dengan membalik tangannya, sebuah lubang hitam muncul di telapak tangannya dan langsung melahap cahaya hitam itu sebelum dia mengarahkan pandangannya ke arah sosok besar itu. Pada saat ini, sosok besar itu merayap di tanah. Melihat tubuhnya itu sepertinya laba-laba iblis hitam yang sangat besar. Laba-laba iblis ini memiliki sekitar 10 cakar dan ada 8 mata hitam menyeramkan di kepalanya. Laba-laba iblis 8 mata.
Menatap binatang iblis ini, ekspresi Lindong sedikit gemetar ketakutan. Hewan buas ini adalah binatang iblis yang sangat kuat. Hanya auranya saja bisa dibandingkan dengan praktisi tahap manifestasi awal. Kemungkinan binatang ini tidak akan kalah jika bertarung melawan kera naga kuno. Binatang iblis di kedalaman celah Black Jin misterius ini memang kuat. Xiaodiao jelas agak heran, tapi segera setelah itu dia terkekeh dan berkata, "Serahkan kepadaku, kamu pergilah melahap ki dingin di sana." "Yakin?" Lindong bergumam sebagai jawaban sambil menganggukkan kepala. Sebagai Martin Iblis Langit, Xiaodiao bisa menekan binatang buas iblis ini. Dan dari penampilannya, orang ini jelas tertarik dengan laba-laba 8 mata ini guys. Setelah setuju, sosok Lindong bergegas bergerak maju menuju sumber ki dingin. Ketika 8 mata iblis laba-laba melihat ini, dia segera melepaskan tangisan marah. Tetapi sebelum itu bisa maju, Xiaodiao muncul di depannya dan menghentikan jalurnya. Kedua binatang itu tidak membuat gerakan yang tidak perlu saat mereka berhadapan dan sebaliknya dengan ganas menerjang ke depan. Segera gelombang energi keras dengan panik membentak. Sementara dua binatang bentrok, Lindong sudah muncul di atas sumber ki dingin. Tanpa basa-basi lagi dia langsung duduk di udara ketika sebuah lubang hitam raksasa dengan cepat memanjang keluar. Segera tanah bergetar dan ki dingin yang sangat banyak mendesing keluar dari celah itu. Ki dingin di sini beberapa kali lebih kuat daripada yang di atas, dan setiap bagian dari ki dingin seperti naga yang sangat besar. Dalam menghadapi ki dingin seperti itu, bahkan tahap manifestasi tingkat lanjut tidak diragukan lagi akan langsung mati guys. Tapi Lindong bisa mengandalkan kekuatan simbol leluhur melahap untuk melahapnya secara gila-gilaan guys. Raungan rendah terdengar dari tenggorokan Lindong saat tubuhnya langsung membengkak. Hantu kera iblis yang sangat besar muncul di sekitar tubuhnya dan dengan cepat menyerap sebagian dari ki dingin itu. Saat naga besar seperti ki dingin menuangkan dirinya ke dalam tubuh Lindong, aura Lindong yang awalnya berhenti pada tahap penciptaan ki canggih, sekali lagi berlahan mulai tumbuh. Meskipun pertumbuhan ini kecil, jika terus-menerus berlanjut, ia benar-benar akan dapat melangkah melalui pintu masuk tahap manifestasi dan maju ke tahap manifestasi awal guys. Oke. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Kita tunggu episode berikutnya. Bye bye.